Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustazah Vivi. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Ternyata ada satu materi yang ketinggalan di pembelajaran 2. Yuk simak. Yaitu tentang perubahan energi listrik. Energi listrik digunakan untuk menyalakan alat-alat listrik. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik yang bekerja pada berbagai jenis alat listrik dapat diubah menjadi energi lainnya. Contohnya, nomor 1 ada perubahan energi listrik menjadi energi panas, seperti yang ada pada contoh gambarnya setrika. Kemudian yang nomor 2, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, itu ada kipas angin. Dari energi listrik menjadi gerak, baling-balingnya bisa bergerak. Kemudian ada energi listrik menjadi energi bunyi atau suara. Itu ada televisi. Kalau televisi kalian kabelnya dicolokkan ke saklar, maka televisinya akan menyala. Kemudian ada energi listrik menjadi energi cahaya. Tuh, seperti bohlam lampu. Dari listrik bisa menjadi cahaya. Lanjut ke pembelajaran 3, 4, dan 5. Di sini ada keragaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang dan wilayah setempat. Kondisi ini menyebabkan perbedaan masyarakat dalam membangun rumah. Seperti ini ada contohnya. Nomor 1, masyarakat di dataran tinggi atau pegunungan membangun rumah dengan atap rendah agar keadaan dalam rumah terasa hangat. Yang nomor 2, masyarakat di daerah pantai membangun rumah dengan atap tinggi agar udara dalam rumah tidak terlalu panas. Kemudian ada juga yang dekat hutan, membangun rumahnya panggung untuk menghindari binatang buas. Berikut contohnya. Nah, ini adalah rumah Sodan di Bukit Lamboya. Ini ada rumah di dataran tinggi, atapnya rendah agar udara yang ada di dalam rumah terasa hangat. Ini ada contoh lagi. Oh, ini rumah adat Lampung di daerah dekat hutan, makanya bentuknya panggung agar binatang buas tidak dapat masuk. Next, selanjutnya ada keragaman pakaian adat. Jadi, selain keragaman rumah adat yang sudah pernah dibahas di tema 6 atau di tema 7 kemarin, subtema 1, juga ada pakaian adat. Nah, pakaian yang digunakan pada suatu daerah memiliki ciri khas tertentu yang menjadi identitas suatu daerah. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan. Itu mereka itu berbeda pakaiannya dengan rakyat biasa. Biasanya kalau kalian lihat di TV-TV, pakaian rajanya, pakaian bangsawan, mereka memakai mahkota, ada perhiasan banyak sekali. Sedangkan kalau untuk rakyat biasa, itu biasanya pakaiannya ya biasa-biasa saja. Seperti contoh berikut. Siapa yang tahu ini pakaian adat dari mana? Ini pakaian adat Sunda, namanya pakaian pangsi. Pakaian adat pangsi ini terbuat dari kain yang dipotong menjadi celana dan pakaian yang polos. Jadi tidak ada manik-maniknya, tidak ada hiasan apapunnya, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian, nah ini keterangannya. Pangsi adalah baju adat berupa setelan celana longgar yang panjangnya tidak lebih dari mata kaki. Adapun atasan baju pangsi mirip dengan kemeja longgar yang polos tanpa ada aksen apa-apa. Nah, jadi pakaiannya itu polos seperti itu. Kalau ini ada yang tahu enggak? Ini pakaian adat mana? Pakaian adat mana? Yang tahu jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa kasih nama ya.
Selain pakaian adat tadi, di Indonesia juga ada keragaman kesenian daerah. Apa sih kesenian daerah itu? Bagian dari budaya dan sarana mengekspresikan rasa keindahan dalam jiwa manusia. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, alat musik, lagu daerah, upacara adat, dan seni pertunjukan. Contohnya itu kalau tarian ada tari Sendati dari Aceh. Selain tari Sendati ada juga tari Saman. Kemudian ada tari Andung dari Bengkulu. Kemudian ada juga tari Tandak dari Riau. Kemudian ada apa lagi? Ada tari Tambun dari Bungai di Kalimantan Tengah. Selain itu juga dari Papua juga ada tari, yaitu tari perang, tari lenso, tari suanggi, dan ada juga di Jawa, ya contohnya di Jawa Timur tari apa? Ada tari Remong, tari Reok Ponorogo, dan tari Padang Wulan. Next ya. Selain tarian juga ada alat musik nih, alat musik dalam tari agar tariannya menjadi lebih terkesan. Alat musik ini memang sangat penting loh. Musik dan tari merupakan kesatuan dalam sebuah pementasan tari. Dalam tari, iringan musik memegang peranan penting, kan penting sekali. Ada dua macam iringan dalam tari, yaitu satu, iringan internal yang berasal dari dalam diri penari, misalnya tepukan dan nyanyian, contohnya di tari Saman dan Kecak. Kemudian yang nomor dua ada iringan eksternal yang berasal dari luar diri penari. Nah, ini dari alat musik. Sekarang kita belajarnya tentang alat musik. Oke? Contohnya kalian lihat di gambar itu adalah musik biola, viola, cello, double bass, pipa, tiongkok, gitar Spanyol. Nah, itu dari berbagai macam daerah. Kalau dari maksudnya dari berbagai macam negara. Kalau dari daerah kita, contohnya ada kolintang. Kalian sudah temu kolintang? Itu adalah alat musik dari daerah kita. Ada juga kalau dari Jawa Timur alat musiknya yaitu gamelan. Dari Banten ada gendang, ada tifa dari Maluku, dan ada sasando dari Nusa Tenggara Timur. Banyak sekali. Karena setiap provinsi memiliki alat musik masing-masing. Bahkan salah satu provinsi bisa mempunyai 2 atau 3 alat musik. Contohnya di Kalimantan Utara ada alat musik babun, gambang, dan rebab. Dia memiliki 3 alat musik. Wow, banyak sekali ya. Belum lagi yang masih belum banyak kita ketahui tentang alat musik. Selain yang tercantum di buku kalian, itu juga masih banyak sekali alat musik yang belum kita ketahui. Wow, Indonesia sudah banyak sekali ya alat musiknya. Kaya akan keberagaman. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa pertanyaan tentang pakaian adat tadi silahkan dijawab di kolom komentar. Bagi siapa yang menjawab, tenang, kalian akan mendapatkan nilai plus di tugas harian kalian. Oke? Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.